saya mengindikasi saya menangkap kita ini dijadikan administrasi. Mereka tanya bla bla bla. Setelah itu memori mereka memang kuat dibanding dengan kita. Setelah itu yang kita omongkan mereka tahu semua. Nah, kelemahan kita dari pesantren itu kita tidak pernah belajar itu apa yang namanya entrepreneur, apa yang namanya wirausaha. Nah, saya tolonglah nanti dari BP, kalau BP ngomong kan mulai BPJ dan lain-lain mungkin mengikuti. Oke. Ya, saya kira ya. Ya, terima kasih. Itu ada dua usul dari kami. Mari kita dorong masing-masing pesantren sesuai dengan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti akan dijelaskan semua. Oke. Karena ini kembali kepada tema itu Ayo Mondo ya. Karena saya berharap kepada RMI Nusantara ya. Kalau seperti Jombang atau Denanyar atau Kapal Beras atau Pak Lulun tadi itu mungkin sudah cukup pintar tentang ekonomi, bisnisnya baik. Tapi yang bagaimana di pedesaan seperti di kami di Pulau Bolas, bagaimana program Ayo Mondo itu bisa mengenai tentang anak-anak dua dan oleh karena saya berharap yang di sini yang di pedesaan seperti tahun barat kayak tadi itu dengan ekonomi dibantu oleh beberapa pikiran-pikiran dari pusat itu bisa mengajak sebanyak-banyaknya untuk menangkap pesantren. Itu sifat saya itu bukan pesantren, tapi menenangkan anak untuk ke pesantren dengan ekonomi itu. Setelah kita menjadi anak yang tahu pesantren, maka seperti di tempat saya, ada yang saya kirimkan ke Ucong dan sebagainya untuk melanjutkan pesantren yang kedua. Harapan kami demikian. Oke, terima kasih. Tadi sebelum ini ya, jadi untuk yang poin tadi dibahas di FDD alumni. Nanti alumni itu dibahas tentang bagaimana caranya menjadikan santri itu menjadi entrepreneur gitu ya. Kalau sekarang ini kan bagaimana menjadi pesantren yang bisa mandiri gitu. Kalau masalah ekonomi syariah sekarang LKK, saya kebetulan ketua LKK itu Jawa Timur juga bikin program namanya program ekonomi syariah keluarga dengan OJK. Mbak Lisa sekarang saya minta ngisi program itu di Royal Plaza. Dan mungkin someday nanti saya akan keliling ke pesantren panjenengan, saya akan bawa OJK dan akan bawa pelatih tentang ekonomi syariah itu. Ya. Sudah ya, cukup ya. Nah, kalau cukup closing statement dari Kiai Miftah. Ya, tadi karena memang basis pesantren kita itu mayoritas ada di desa ya. Ini perlu juga persoalan yang patut kita semua tahu. Misal soal tembakau. Kita semuanya mengkonsumsi tembakau yang kita bakar setiap saat itu. Lahan yang ada di negeri ini itu tersedia 200.000 hektar. Hasilnya per tahun itu 180.000 ton. Kebutuhan tembakau kita itu 360.000 ton. Seharusnya normalnya ini kan dalam teori ekonomi supply and demand itu kan nggak berimbang. Tapi kenapa tembakau begitu murah, seenaknya aja, harga bahkan cenderung tidak ada harganya. Dengan alasan di gudang itu masih tersedia begitu banyaknya, masih melimpah. Ternyata usut punya usut, setelah kita bersama teman yang lain, tetangga kita yang bergerak di bidang itu, ternyata kebutuhan yang 50% itu dipenuhi dari impor. Impor dari mana? Dari Amerika. Amerika pengadaan lahan 1 juta hektar khusus untuk tembakau. Yang berikutnya juga dari Afrika. Cuma Afrika ini bukan Afrika sendiri yang mengekspor ke sini, tapi itu kita mengimpor. Perusahaan rokok ini mengimpor dari Cina yang menyewa lahan di Afrika. Nah, kalau saya guyonan di tempat-tempat ini, sebenarnya bertanggung jawab terhadap ini semua adalah Muhammadiyah dan MUI yang memfatwakan haram rokok.
Ternyata ada semua di balik itu. Benar tadi dikatakan, ekonomi liberal itu sangat garong gitu. Dan pesantren perlu hadir, negara perlu hadir untuk pada tingkat off farm. Ketika pengolahan hasil itu, negara hadir di tingkat on farm, mulai bibit, pupuk sampai sampai panen. Jadi masyarakat kita itu diajak untuk berperang melawan apapun yang sangat risiko tinggi. Tapi ketika sudah panen, misal tadi ada lumbung penghasil padi yang luar biasa ya, gabah ya. Tapi banyak sekali di kalangan kita itu yang kelaparan di tingkat penghasil gabah itu, karena tidak makan gabah, para petani kita itu makan beras. Tapi pengolahan dari gabah ke beras ini negara nggak adil. Semua diserahkan kepada tengkulak. Maka ini perlu ada satu terobosan kerjasama, dan kita di tingkat PP sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya untuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kalau orang Cina itu kenapa begitu mudahnya itu untuk mendapatkan segala sesuatu, ya karena Tuhan aja disuruti diobrol-obrol ini kan, kalau beribadah itu kan diobrol-obrol gitu kan. Nah kita kan untuk manggil Tuhan aja masih ada yang speaker masih gerangan kok, ada yang pakai ngangkat tangan juga, ada yang dikatakan macam-macam ya. Ini kita perlu hadir di situ kerjasama dengan pihak tersebut. Saya dan teman-teman sudah berupaya untuk dengan Bulog untuk hadir mendampingi masyarakat petani, dan di situ pesantren menjadi pendamping utamanya, menjadi aktor utamanya bersama petani, membantu operasi bersama pesantren, bersama masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, bahkan dengan undang-undang desa, kita sangat ini peluang luar biasa. Dengan undang-undang desa itu dengan BUMD muncullah itu yang namanya rice estate. Kalau dulu selalu ada, dan itu sangat-sangat menyesatkan kita, ada real estate, kita pakai rice estate. Jadi bagaimana kelompok-kelompok petani itu, pesantren-pesantren yang punya lahan luas bersama petani membangun sebuah komunitas, bahkan di situ membentuk perusahaan tersendiri. Apa? Pengolahan hasil pangan tadi itu. Ini masuk hortikultura, dan kita juga sudah masuk sampai ke tingkat Kementerian Pertanian. Jadi jangan hanya bibit saja, jangan hanya pupuk saja, tapi sampai pada ini loh, pengolahan off farm-nya itu. Dan ternyata ini pun juga ternyata pihak lain itu nggak berhenti di situ. Akhirnya ya kita tetap bergerak terus, meskipun pihak tengkulak ini pun juga akan terus bergerak untuk mematahkan kita. Termasuk regulasi-regulasi itu banyak yang berupaya untuk dikangkangi agar kepentingan mereka tidak terganggu. Namun kita tidak patah semangat dengan misal organisasi-organisasi yang terkait dengan petani langsung KTI umpamanya, itu kita minta untuk segera membangun kesepahaman MOU dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama di semua cabangnya nanti juga bersama dengan Nahdlatul Islam. Terkait juga dengan tadi itu yang di Pacitan itu, sebenarnya HIPSI Kediri itu sudah ada kerjasama pula dengan salah satu perusahaan yang bisa meningkatkan harga jual. Jadi istilahnya itu harga tukar petani, HTP. Harga tukar petani terus terang saja di BPS itu sangat rendah. Jadi dipaksa untuk kaya itu nggak bisa. Kenapa? Karena harga tukar petani itu hanya 101. Jadi biaya 100 itu nanti satunya itu hanya sebagai keuntungan satu itu saja, sehingga cenderung rugi. Di pasar kaya nggak bisa itu petani itu. Nah, terus juga perlu juga pesantren ini menggelorakan bakso masail terkait dengan buyuk itu, tradingnya itu. Gimana dengan harga beras yang dijual dengan patokan harga sedemikian rupa dengan jual rugi? Satu syarat yang tidak terpenuhi di sana adalah antarodin. Petani menjual harga panennya dengan harga sudah dipatok sedemikian rupa dan jual rugi dan menggerutu. Misal gabah
Gabah harga Bulog itu 3.700 per kilo. Ternyata kemarin kita turun ke petani itu 3.500 dari petani. Ini pasti rugi. Nah, kerugian ini mengakibatkan adanya antara lain tidak ada di situ. Semuanya keterpaksaan. Bagaimana bisnis atau akad yang dilakukan dengan seperti ini? Gabahnya sih sah, gabahnya sih oke. Tapi dengan proses yang tidak beres ini, gimana hukumnya? Saya kira itu menarik untuk agar kita semua berdaya di kawasan masing-masing sesuai dengan resource masing-masing yang ada. Terima kasih. Pun alhamdulillah ekonomi itu nggak usah dibahas lama-lama tapi eksekusi. Itu saya masuk. Apa namanya kita akhiri dan juga tapi sebelumnya kita masih punya PR menunjuk beberapa orang dari Jawa Tengah. Siapa ini? Gus Miftahuddin. Mana? Bos kita. Dan ekonomi dia. Dia koordinator. Oke, Miftahuddin ya. Itu akeh begini. Ya, semakin banyak miftah semakin cepat. Ya. Makin banyak yang juga. Terus Menguasai masalah fasilitas dan harga Miftah namanya. Berikutnya DKI dan Jabar. sudah. DKI dulu DKI. DKI dan Jabar. DKI Jabar. Ya. Ya. Arwani. Arwani. Ya, Arwani. Jatim. Siapa? Jatim, halo. Modelin muncul. Jatim. Siapa katakan? Jatim Madura sama Jatim Madura. Tadi Jombang. Siapa tadi? Gus Habib. Mantan Gondrong itu. Oh, Mantan Gondrong, ya. Al Habib. Sama Andi. Sama Sairun Adib, Gus Adibnya. Sairunnya nggak tahu. Jadi biasanya kalau Adib itu Sairunnya enggak. Luar Jawa. Depan ada Sogobel Hajar. Bali Sogobel Hajar. Bali, Sulawesi sama Sumatera deh kayaknya. Sulawesi siapa katakan? Nama? Israel. Hamzah Isra'i. Israel. Isra'i. Oh, gila. Hamzah Isra'i. Kalau Israel berarti Jombang kalah. Kemarin kan Jombang baru Nabi Isa itu langsung. Terus Lampung. Lampung. Ahmad Rifai Capung. Oke, nama sudah semuanya terdata. Saya ulangi lagi. Miftahuddin, Pak Miftahuddin, Pak Kiai Arwani Sairot Ji, Gus Habib, Gus Adi, Gus Habib Sakur, Kiai Isra'i dan Kiai Ahmad Rifai, dan semua nanti istimewa langsung dipimpin oleh Mas Umar. Wah, enak kan? Saya tidak begini. Terima kasih. Oh, Mas Afif mana? Mana Mas Afif? Ya. Nah, ada Mas Umar dan Mas Afif. Jadi semuanya insya Allah terkata semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau memang kita perkosa dari acara satu ke satu yang lain tidak kembali ke kamar karena saya tahu semua biasanya panjenengan semuanya kalau sudah masuk kamar dan kita semuanya tahu, dan mohon maaf atas tindakan yang sudah kita tahu bersama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bebas. Panitia mohon diatur kursi di sini tujuh. Ada Mister Umar sama Mas Afif yang akan
Jadi sampai nanti malam ya. Mas Afif, Mas Afif.